kita menjadi tamu spesial yang diberikan segala fasilitasnya, itu diantarkan oleh suatu kendaraan. Apa kendaraannya? Sperma ayah dan sel telur ibu, terus ketemu di rahim. Ini jawabannya keren banget ya sahabat. Oke, lanjut Mbak. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali dalam channel Warta Kabar Baik. Oke, seperti biasa, izinkan dengan segala hormat saya mengucapkan salam dulu ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk, baik yang skala maupun niskala, atau yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, di seluruh semesta ini berbahagia. Oke sahabat-sahabat, pada video kali ini kita beri tajuk atau tema yang sangat menarik ya, yaitu tamu semesta. Tamu istimewa. Dan video ini masih terkait erat ya dengan video yang kemarin ya, atau bisa dibilang video ini adalah lanjutan ya dari perbincangan kemarin saya live di TikTok ya dengan tajuk Sangkan Paraning Dumadi. Buat sahabat-sahabat yang belum menyimak video yang kemarin, silakan disimak ya di video yang kemarin. Thumbnailnya seperti ini. Di mana video itu kita sudah mengulas apa tujuan hadirnya kita di semesta ini ya. Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana kita berasal, untuk apa kita dihadirkan oleh semesta atau oleh Tuhan di muka bumi di bawah langit ini, dan kemana kita akan kembali ya. Sekali lagi buat sahabat-sahabat yang belum menyimak videonya, silakan disimak videonya yang kemarin. Dan sekarang kita akan melanjutkan perbincangan itu teman-teman ya, dimana ketika kita sudah menyadari bahwa hakikat kita hanyalah menerima. Semuanya adalah diberi. Maka kita pun akan memahami bahwa sesungguhnya hadir kita di muka bumi ini, Anda, saya, kita semua adalah tamu semesta. Dan sahabat-sahabat, sesuai dengan tema kita yang menarik tentang tamu semesta, saya hari ini mendapat tamu spesial atau tamu khusus yang juga dihadirkan oleh semesta untuk berbagi dengan kita, berbagi dengan saya, dan juga berbagi dengan sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Oke, langsung aja ya. Saya perkenalkan tamu spesial kita pada hari ini. Hai, aku Yi. Salam kenal. Ya, terima kasih ya Mbak Yi mau hadir di sini sebagai tamu spesial kita sahabat-sahabat ya pada waktu yang baik ini di channel Warta Kabar Baik. Sahabat-sahabat, ini menarik sekali ya. Sesuai dengan tema video kita membahas tentang tamu semesta. Nah, menariknya gini jadi teman-teman. Di tema video kita yang bertajuk tamu semesta ini, ya, kita patut bersyukur banget ya. Ternyata hari ini kita dihadirkan secara fisik tamu beneran ya yang datang ke rumah saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Iyi ya, mau hadir sebagai tamu secara fisik di rumah saya sesuai dengan video yang kita buat, yaitu tamu semesta. Sahabat-sahabat, kita tentunya paham ya bahwa secara fisika kuantum, wah ya, jadi kalau kita pahami secara konteks global seluruh dunia ini kan satu kesatuan, kemanunggalan, bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Artinya ketika saya mau membuat sebuah video bertajuk tamu semesta, kemudian semesta ikut merespon dan betul-betul mengirimkan secara fisik ya, seorang tamu datang ke rumah saya pada hari ini.
Jadi ini sebuah momen yang bagus ya dan baik sekali. Oke sahabat-sahabat, seperti biasa without wasting time ya, tanpa menyia-nyiakan waktu, kita langsung aja dengerin apa yang mau disampaikan oleh Mbak Yiyi yang suaranya kecil ya. Yiyi. Oh iya, maka namanya Yiyi ya. Kalau besar mungkin namanya apa, Mbak? Yoyo mungkin. Yoyo kali ya. Ya, oke sahabat-sahabat, langsung aja ya kita dengerin apa yang ingin disampaikan atau mungkin ditanyakan oleh tamu spesial kita saat ini. Silahkan Mbak. Jadi sesuai tema kita hari ini, tamu semesta. Yes, betul. Penjelasannya secara ringkasnya tuh apa sih tamu semesta tuh? Oh ya, oke. Jadi gini, Mbak Yiyi ya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya sahabat-sahabat, jadi video ini atau tema kita ini adalah hubungannya erat banget ya dengan video yang kemarin ya. Di video yang kemarin kita sudah membahas bahwa diri kita, hakikat kita sebagai manungso ya, manunggaling roso ya, menyatunya segala macam rasa ini. Kita ini kan semua diberi, dikasih oleh semesta. Semesta ini Anda boleh menyebutnya Tuhan atau God atau Theos, Elohim, Yahweh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Hindu menyebutnya Om Narayana, Om Parameswara, atau Brahma, atau Wisnu, atau Siwa, whatever. Nah, kita semua sahabat-sahabat sebelum kita lahir sebagai bayi di muka bumi di bawah matahari ini ya, kita semua kan wujud awalnya kan energi yang kemudian dalam wujud sperma seorang laki-laki yang belakangan kita tahu laki-laki itu kita panggil sebagai bapak atau ayah atau papa ya, atau something like that ya. Dan juga dari ovum seorang perempuan yang belakangan setelah kita jadi manusia kita memanggil perempuan itu sebagai umi atau ibu atau mama ya, atau yang dengan bahasa-bahasa lainnya. Nah, kita ketika masih jadi zigot ya, sperma ketemu ovum jadi zigot, kemudian kita kan mendapat pemberian. Kita menerima 4 unsur alam dari tanah, air, udara, matahari. Kemudian itu menjelma menjadi janin kemudian mulai punya mata ya. Kan kita nggak pernah, sebelum kita jadi bayi lahir kan nggak ada seorang bayi begitu sebelum lahir ke bumi, sebelum lahir ke muka bumi ini, di dalam rahim dia sibuk berusaha, wah aku sebentar lagi mau jadi manusia, aku harus bikin mata dulu dipasang, plak, susah payah bikin telinga buat dipasang, tak, bikin mulut, bikin tangan, bikin kaki, bikin paru-paru, bikin ginjal, dan semuanya. Kan tidak pernah. Tapi kita hanya menerima. Dan kemudian pada waktunya, ya ada waktu yang 7 bulan, ya kalau bayi prematur ya antara 7 bulan atau 8 bulan. Tetapi sebagian dari kita umumnya lahir di usia 9 bulan lebih ya. Setelah 9 bulan kita lahir Mbak. Ya, kita lahir. Dan kemudian setelah kita lahir, kita hadir di muka bumi ini, kita itu sebagai apa, Mbak? Sebagai apa? Sebagai tamu. Nah, ya betul sekali. Betul sekali ya teman-teman. Jadi kita hadir itu sebagai tamu bagi semesta. Nah, jadi gini ya, Mbak Yiyi ya. Saya izin berikan ilustrasi ya, atau analogi atau perumpamaan ya. Tapi yang namanya ilustrasi atau analogi atau perumpamaan tentunya tidak sama persis atau tidak bisa dibandingkan dengan aslinya. Tapi ini sekedar untuk membuka wawasan kita aja. Contoh Mbak ya, tamu, misalkan apa ya, Mbak Yiyi pernah berlibur ya ke suatu tempat, misalkan anggap aja ke Bali gitu ya. Kita berlibur ke Pulau Bali teman-teman ya. Kemudian kita tinggal atau kita menjadi tamu di suatu hotel atau resort untuk berwisata. Nah, ketika kita menjadi tamu di situ, kita hadir, apakah begitu kita hadir baru
resortnya baru dibuat, tamannya dibuat, bangunannya, semennya dipasang, batu bata dipasang. Setelah kita datang baru dibuat. Atau sebelum kita datang ke situ, resort itu sudah disediakan. Jelas ya. Nah, seperti itulah sahabat-sahabat. Sebelum kita hadir di dunia ini sebagai tamu semesta, segala fasilitas itu sudah disediakan oleh semesta. Oksigen untuk kebutuhan sehari-hari, bahan makanan dengan tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, semua sudah disediakan oleh semesta. Ada yang hasil usaha kita? Nggak ada. Yang betul-betul hasil upaya kita? Nggak ada. Semua sudah disediakan oleh semesta. Air, setiap hari kita minum air ya Mbak ini. Ada nggak kita membuat apa ini ya? Unsur kimianya air apa? Ayo kita buat air yuk. Nggak ada. Air adalah salah satu unsur utama penyusun tubuh kita. Dan kita tidak pernah susah-susah bikin air. Ya meskipun sekarang karena kekeliruan manusia, kesalahan-kesalahan manusia, kemudian ada daerah-daerah yang kadang susah air ya Mbak ya. Betul ya? Itu kan karena kesalahan-kesalahan manusia. Ketika manusia tidak bersahabat dengan alam, ya maka bisa timbul masalah-masalah. Makanya di video yang kemarin sahabat-sahabat saya sudah sampaikan ya. Jadi mengapa leluhur Nusantara dulu itu begitu menghormati alam. Nah kalau orang nggak ngerti dianggapnya, wih, menyembah air, menyembah sungai, menyembah hujan. Padahal bukan. Leluhur Nusantara menghormati matahari, menghormati pohon, menghormati gunung ya, dengan mengekspresikannya dengan membuat sesajen ya, dan hal-hal semacam itu adalah karena mereka leluhur kita itu sudah sadar betul ya, bahwa air, tanah, udara, matahari itu adalah kalau di Jawa disebutnya sedulur papat ya, saudara kandung kita, bahan baku utama kita. Makanya begitu dihormati. Nah ya, jadi ilustrasinya seperti itu Mbak ya. Jadi ibaratnya kita sebagai tamu di suatu resort atau di suatu tempat ya, fasilitas sudah disediakan. Nah, jadi hidup nih, maka ada ungkapan, nikmat Tuhan apalagi yang hendak kita dustakan ya. Gimana? Kalau menurut Mbak Iyi bagaimana nih tentang kita hadir sebagai tamu di semesta ini? Berarti sama halnya kayak kita bertamu ke rumah seseorang nih. Kita nggak bisa komplain dengan apa yang disediakan gitu, yang disuguhkan. Mungkin bisa request kayak minta air teh atau air putih aja. Tapi kan kita nggak bisa komplain kayak ini air putihnya pahit lah, tehnya terlalu manis gitu kan ya. Iya, saya nangkap. Jadi gini ya, mungkin yang dimaksud Mbak Iyi nanti kalau kurang pas silakan dikoreksi Mbak. Maksudnya adalah kita sebagai tamu itu tidak bisa komplain terhadap hal-hal mendasar, betul ya? Iya benar sahabat-sahabat ya. Contohnya teman-teman, kita tidak bisa komplain. Saya lahir sebagai laki-laki ya di Indonesia, saya lahir di kota Jawa Timur di Jember. Sebelum waktu saya masih di dalam rahim, saya tidak pernah atau tidak boleh dan tidak bisa memang komplain bahwa saya mau lahir dari istrinya Bill Gates, orang terkaya di dunia, atau saya mau lahir dari spermanya Vladimir Putin ya, jadi orang Rusia, atau jadi orang Jerman ya, atau jadi orang Perancis ya. Nggak bisa. Mungkin Mbak Iyi juga nggak bisa ya. Mbak lahirnya di kota mana boleh tahu? Aku lahir di Banyuwangi. Nah, lahir di Banyuwangi. Mbak Iyi ini nggak bisa teman-teman sebelum lahir merencanakan nanti saya mau lahir dari darah keturunan Jawa dan Jerman ya, biar bisa seperti Sophia Latjuba misalnya. Nggak bisa ya. Ya, jadi dalam hal-hal mendasar itu kita tidak bisa memilih ya, karena kita hanya diberi, kita hanya menerima, dan kita sebagai tamu ya. Iya benar Mbak. Saya baru pikir. Jadi kalau misalkan tamu, saya datang ke rumahnya Mbak ya, kemudian disuguhi teh, kemudian saya komplain, ini tehnya kurang manis, itu jenenge tamu Mbak.
kurang ajar. Iya, ya. tamu kurang ajar ya teman. Udah dikasih gratis. Sudah dikasih, iya benar-benar. Udah dikasih gratis teh, malah. Mbak kalau bisa jangan cuma teh ya. Saya tolong disuguhi bir. Ya itu namanya tamu kurang ajar. Oke, lanjut Mbak. Iya. Silakan. Jadi hakikatnya kita sebagai tamu ya harus bersyukur dengan apa yang dikasih, yang diberikan gitu. Kan kita cuman menerima gitu. Iya betul. Kita bukan yang memberikan, tapi kita yang diberikan. Iya betul. Sip. Iya, jadi Mbak I, kita ini memang tamu ya di semesta ini, ya sesuai judul video kita ya. Iya. Tapi Mbak, sebenarnya ya kalau kita renungkan betul-betul ya, kita ini bisa dibilang kita ini tamu di semesta, tapi ingat kita ini tamu bukan sembarang tamu, atau bisa dikatakan tamu istimewa. Ya, jadi tamu semesta, tamu istimewa. Jadi gini Mbak, istimewanya itu adalah setiap kita ya. Jadi sahabat-sahabat, siapapun Anda, dari garis keturunan siapapun Anda, saya, Mbak Yiyi juga, dari manapun latar belakang kita, ya kalau orang Jawa nyebutnya ada bibit, bebet, bobotnya dari mana. Siapapun kita, sesungguhnya sebenar-benarnya setiap dari kita ini adalah istimewa, atau bisa dibilang unik ya Mbak. Unik dan satu-satunya. Artinya begini ya teman-teman. Saya misalkan ya, nama saya Franz ya. Sebelum saya lahir ke muka bumi ini dan kemudian diberi nama oleh ayah atau papa dan mama saya, diberi nama Franz. Sebelum saya lahir ada banyak, jutaan, bahkan mungkin miliaran Franz yang lain. Ya, nama Franz kan nama pasaran ya. Dan setelah saya lahir, orang yang namanya Franz itu juga ada banyak banget. Tapi sahabat-sahabat, makhluk yang diberi nama Franz yang satu ini, nah ini loh yang ini, nah yang agak unyu-unyu ini ya, yang LGBT ini, laki-laki ganteng banget, tatoan. Oke ya, just intermezzo sahabat-sahabat. Nah, Franz yang satu ini sahabat-sahabat, ini cuman satu-satunya. Tidak ada yang sama persis. Sebelum saya lahir, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, di bawah matahari ini, yang sama persis dengan saya. Dan setelah saya lahir, juga tidak pernah dan tidak akan pernah ada lagi dibentuk atau dibuat suatu makhluk yang sama persis dengan yang ini. Nah, demikian juga dengan Anda, sahabat-sahabat. Siapapun Anda. Begitupun dengan Mbak Yiyi ya. Mungkin orang namanya Yiyi ada banyak ya. Ada Yiyi 1, Yiyi 2, ada Yoyo, Yeye, Yaya ya. Tapi sahabat-sahabat, wanita atau perempuan yang ada di samping saya ini cuma satu-satunya. Sebelumnya tidak ada yang sama persis, dan sesudahnya tidak akan ada lagi. Mungkin sekalipun anggap aja Mbak Yiyi mungkin punya saudara kembar, seandainya ya. Saudara kembar yang mungkin beda lahir hanya sekitar 1 menit atau 2 menit atau 3 menit pun. Beda sekali. Garis DNA-nya sama. Dari sperma ayah yang sama, dari ovum ibu yang sama. Tapi beda. Benar-benar berbeda. Nah, artinya setiap kita ini sangat-sangat unik dan istimewa. Iya Mas Hans, sama kayak misalkan tas Hermes gitu ya. Tas merek Hermes. Iya, dia tas branded gitu. Meskipun dia limited edition, kalau pabriknya itu mau bikin lagi yang sama persis kayak gitu dengan bahannya yang sama, modelnya sama, itu masih bisa. Tapi kalau manusia kita nggak ada yang sama persis. Mungkin mirip, cuman mirip aja, nggak kira 100% sama gitu kan. Iya benar ya. Mau dibayar berapa ratus triliun pun suruh bikin manusia yang sama persis nggak bisa. Iya.
Iya, 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 iya. Kalau barang, apakah itu robot atau mobil, atau tadi Mbak Iyi beri contoh tas Hermes, tas yang mahal yang dibuat dengan nilai seni yang tinggi, itu bisa dibuat sama. Iya, bisa. Iya, iya. Dan kalau kita urai atau kita renungkan lebih jauh teman-teman ya. Jadi kalau orang Jawa, sekali lagi sering saya ingatkan ya Mbak Iyi, di Jawa, ajaran Jawa itu ilmu itu harus kenyataan, harus kasunyatan, harus sungguhan dan bisa dibuktikan. Ya, bukan cuman katanya, ceritanya. Menurut si A yang dapat info dari si B, diberitahu si C dengar dari D, E, F, G, H dan seterusnya. Bukan. Nah, sekarang kita bisa buktikan teman-teman. Bukti bahwa diri setiap Anda dan saya dan juga ada sahabat kita Mbak Iyi, kita ini istimewa dan spesial. Adalah setiap dari kita dibentuk di rahim seorang perempuan. Perempuan yang dipercaya oleh semesta. Siapapun perempuan itu. Yang kemudian menjadi ibu kita. Ya mungkin ada kita menganggap ibu kita kurang sesuai dengan keinginan kita ya Mbak Iya. Ayah kita kayak papa saya dulu juga agak-agak playboy begitu ya. Saya pikir ayah saya ini nggak benar juga ya. Meskipun nggak jahat-jahat banget ya. Tapi bagi saya ayah saya itu bukan orang yang bisa dibilang ayah yang bijak, ayah idola, ayah baik, bukan. Tapi sahabat-sahabat, lelaki itu telah dipilih oleh semesta untuk menjadi alat semesta atau alat Tuhan untuk menghadirkan saya. Perempuan itu telah dipilih oleh semesta untuk kemudian menjadi ibu saya. Nah, dan kita renungkan, pembentukan setiap kita itu kan nggak seperti orang gawe jemblem ngono Mbak ya, tak di tuku tepung nang di beli jebol singkong di mana kemudian dibentuk 1-2 jam 3 jam jadi jemblem, kan nggak gitu. Sahabat-sahabat, setiap kita dibentuk oleh semesta. Kalau bahasa seninya diukir oleh semesta di rahim ibu kita. Ada yang 8 bulan, 9 bulan dengan karakter, dengan garis tangan, dengan talenta, dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Bukankah kita adalah sangat istimewa? Satu-satunya. Kalau saya sering bilang, just the only one. That is you. Oh ya, satu hal lagi Mbak Yiyi, mumpung ingat ini ya, yang ingin saya sampaikan adalah, tadi sudah saya berikan ilustrasi atau perumpamaan. Ibaratnya kita ini berlibur ya. Jadi kita datang ini kan sebagai tamu spesial, dihadirkan oleh semesta. Dihadirkan atau didatangkan oleh semesta. Bukan semau kita ya. Saya mau datang lahir dari anaknya orang Jerman, anaknya orang Madura, anaknya orang Bali, kan nggak bisa. Tapi kita dihadirkan begitu saja. Nah, kalau ilustrasi atau perumpamaannya kita datang berlibur ke suatu resort di Bali atau di Lombok atau dimanapun, itu kan pasti ada kendaraan. Ya, kendaraan. Nantinya kita berangkat lewat laut, mungkin naik kapal laut atau naik kereta api. Naik kereta api tut ya, atau naik pesawat terbang atau naik mobil pun bisa, mobil pribadi, mobil nyewa, whatever ya. Tapi intinya ada kendaraan yang mengantar kita bisa sampai ke tempat berlibur atau ke tempat kita dihadirkan itu. Kita hadir sebagai tamu. Nah, begini pertanyaan saya Mbak Ini, sadarkah kita apa kendaraan yang mengantar kita sampai bisa jadi tamu di semesta ini? Kita menjadi tamu spesial yang diberikan segala fasilitasnya, itu diantarkan oleh suatu kendaraan. Apa kendaraannya? Sperma ayah dan sel telur ibu, terus ketemu di rahim. Ini jawabannya keren banget ya sahabat. Oke, lanjut Mbak. Ya, dari sperma ayah dan sel telur ibu ketemu di rahim, jadi zigot, jadi janin, terus jadi kita kemana-mana di di dalam rahim, baru terus kita jadi lahir, jadi tamu. Iya.
Oke, terima kasih banyak ya Mbak I ya. Jawabannya ini jawaban yang orang yang sudah Buddha, sahabat ya. Buddha artinya adalah orang yang sudah tercerahkan, orang yang sudah hadu, bacanya Al-Quran, orang sudah Yahudi atau sudah mendapat petunjuk. Jadi jawaban ini atau apa yang disampaikan Mbak I ini adalah sebuah kenyataan ya teman-teman ya, kasunyatan ya. Jadi ini adalah fakta bahwa kita dihadirkan ke semesta ini, setiap dari Anda, siapapun Anda, siapapun kita, lah, gue, ya, antum, panjenengan, you, ye, kita dihadirkan ke semesta ini melalui kendaraan ya, dalam tanda kutip ya, kendaraan bukan kendaraan bikinan manusia, tapi melalui perantaraan seorang laki-laki yang belakangan kita sebut sebagai ayah, melalui benih sperma tadi disampaikan Mbak I ya, juga ovum perempuan ya, yang kemudian kita sebut sebagai ibu. Ini keren teman-teman ya, pemahaman seperti ini. Kalau seandainya Mbak I ya, setiap manusia sadar hal ini, niscaya orang akan begitu menghargai bapak ibunya ya. Maaf ya, saya kasih agak vulgar, anggap aja bapak saya bejat dia, sebejat apapun bapak saya, tapi saya selalu ingat, iya, ini adalah kendaraan yang dipakai oleh semesta atau Tuhan atau Dian atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Yang Widiwasa, apapun Anda menyebutnya. Jadi ayah dan ibu saya itu adalah kendaraan yang dipakai oleh semesta atau perantara, raga yang dipakai oleh semesta untuk menghadirkan saya. Ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak I ya, pemahaman ini sangat, semoga sahabat-sahabat juga bisa merasakan itu ya teman-teman, kebenaran ini, bahwa artinya gini, kalau setiap kita sadar bahwa betul-betul ayah kita atau ibu kita itu sangat berperan penting dalam hidup kita. Ya mungkin kita mau jadi, ada sebagian jadi anak kurang ajar ya, kadang-kadang kurang ajar, kayak saya juga banyak kurang ajarnya. Tapi ya nggak kebangetan lah gitu teman-teman. Apalagi sampai kemudian terjadi ayah berseteru dengan anak, anak berseteru dengan ibu ya. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu di WhatsApp grup teman-teman, ada video viral ibu-ibu diusir sama anak kandungnya ya. Sering sekali terjadi begitu ya. Bapak konflik dengan anak kandungnya ya, dan semacam itu. Nah, jika setiap kita menyadari bahwa ayah kita, ibu kita, siapapun mereka, maaf ya, dengan segala hormat saya izin, bahkan jika ada anak yang lahir dari seorang perempuan yang disebut sebagai anak haram, mungkin anak pelacur atau ya hal-hal semacam itu ya, dari pernikahan di luar nikah. Tapi ketika kita sadar siapapun ibu kita atau ayah kita, mereka adalah alat yang dipercaya oleh semesta. Mereka adalah manusia-manusia terbaik, kendaraan terbaik yang dipercaya oleh semesta untuk menghadirkan kita di muka bumi ini. Oke Mbak I, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ya, hakikatnya kita sebagai tamu istimewa, tamu semesta di alam ini, di dunia ini, kalau kita mensadari, kita bakalan bersyukur dan gak bakalan terpengaruh dengan satu kata. Benar, ini benar teman-teman. Jadi kalau kita sadar, otomatis mensyukuri. Iya ya. Jadi tidak perlu lagi kamu harus bersyukur ya. Enggak ya. Sip. Lanjut. Kita gak akan terpengaruh dengan pepatah ini. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah kita. Iya. Artinya nggak gampang iri dengan orang, karena sudah sadar diriku ini sangat spesial, unik. Jadi jadi gini, paham teman-teman. Kita atau Anda, gue ya, kita semua akan asik dalam tanda kutip ya, asik menikmati berkat diri kita sendiri. Setiap orang akan asik dengan talenta-talenta yang dimiliki ya. Jadi nggak punya waktu lagi untuk ingin jadi seperti orang lain. Atau maaf, saya berikan sedikit contoh teman-teman ya. Ada orang yang sampai ganti kelamin ya, jadi apa itu namanya, transgender Mbak ya, transgender karena ingin jadi orang lain. Semua itu tidak akan pernah terjadi teman-teman. Anda tidak akan pernah ingin jadi seperti Raffi Ahmad, Sultan Andara ya, jika Anda sudah mengenal siapa
dari mana diri Anda berasal, siapa Anda, untuk apa dihadirkan ke semesta, dan kemana akan kembali. Saya bacotnya kelamaan nanti. Lanjut Mbak I, silakan. Ya, dan kita nggak akan sembrono gitu memakai apa yang sudah diberikan gitu. Layaknya tamu di rumah orang nggak akan masuk ke sana. Kita tamu gitu. Jadi nikmati apa yang diberikan gitu. Saya terbetik dengan kata nggak akan sembrono. Iya betul teman-teman. Iya benar loh ya. Jadi gini, kalau kita sadar, kita sadar bahwa semuanya ada titipan, pinjaman, bukan milik kita. Ya, hidung yang keren ini bukan milik kita. Rambutnya, maaf ya Mbak Yiyi, yang bisa diwarnai, diberi kebebasan dia, rambut bisa diwarnai, dipotong, tapi tidak akan sembrono menggunakan. Kalau kita sadar semuanya ini adalah bisa dibilang hak guna pakai, Mbak. Ya, teman. Semua fasilitas yang diberikan yang kita menerima dari semesta atau dari Tuhan ini adalah hak guna pakai dan sama sekali bukan hak milik. Nah, sehingga seperti disampaikan Mbak I tadi, iya betul, benar, kita nggak akan sembrono. Ya, kita tidak akan sembarangan memakai mata, memakai tangan kita, memakai kaki kita, kita tidak akan sembrono memakai pikiran kita, tidak akan sembrono mengisi hati kita dengan hal-hal yang tidak baik. Kita akan lebih berhati-hati. Iya, keren loh teman-teman. Ketika kita memiliki kesadaran ini bahwa Anda adalah tamu semesta yang istimewa. Sadar beda dengan tahu ya. Kalau cuma tahu bisa. Tapi kalau Anda, saya, Mbak Yiyi, kita semua sudah sadar, kita tidak akan sembrono. Ya, sip, keren banget ya. Oke sahabat-sahabat, saya kira sekian dulu. Saya sebentar lagi masih mau ada bincang-bincang sedikit dengan Mbak Yiyi, tapi mungkin di belakang kamera Mbak ya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih buat siapapun Anda yang sudah menyimak video ini. Seperti biasa, jika sahabat-sahabat merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada sanak, family, tetangga, andai, tolan ya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan besok, jika saya masih jadi manusia, siapa tahu nanti malam sudah nggak jadi manusia ya, kita bisa jumpa lagi. Oke, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk di semesta raya ini, baik yang kelihatan atau yang skala, ya skala itu bahasa Hindu ya, maupun yang niskala. Niskala itu yang tidak kelihatan ya, jadi makhluk-makhluk yang halus ya. Ya, siapapun semoga berbahagia. Semangat.